Di balik riuh pasar tradisional yang setiap pagi dipenuhi suara pedagang dan pembeli, tersimpan kisah kelam yang tak pernah terungkap. Di antara lapak-lapak daging, aroma amis tak hanya berasal dari hewan sembelihan. Ada bau lain yang lebih menusuk, bau dendam dan iri hati yang menunggu saatnya meledak. Dendam itu bermula dari seorang pedagang yang iri pada keberuntungan pesaingnya. Ia menempuh jalan gelap, mengirimkan ilmu hitam untuk menjatuhkan lawannya. Tapi siapa sangka, kiriman itu bukan sekadar santet biasa, melainkan kutukan yang bangkitkan makhluk mengerikan dari masa lampau. Inilah kisah tentang Rahman, pedagang daging yang tak pernah menyangka hidupnya akan berubah jadi mimpi buruk, tentang istrinya yang ikut terseret, dan tentang teror tak kasat mata yang datang menghantui malam-malam mereka. Ketika rasa iri berubah jadi senjata, pasar bukan lagi tempat mencari rezeki, melainkan arena pertempuran antara manusia dan kekuatan gelap yang haus darah. Kisah nyata atau sekadar legenda, hanya keberanian yang bisa membuktikan. Fajar baru saja menyingsing di pasar Kertajaya. Para pedagang sudah mulai membuka lapak. Bau sayuran segar, bumbu dapur, dan ikan asin bercampur menjadi satu. Di sudut paling ramai, lapak daging milik Pak Rahman selalu dipenuhi pembeli. Dagingnya merah segar, potongannya rapi, harganya pun bersahabat. Orang-orang sudah percaya kualitas dagangannya sejak bertahun-tahun. Namun pagi itu terasa berbeda. Begitu Pak Rahman membuka tenda plastiknya, angin dingin menyusup tanpa sebab. "Loh kok dingin banget ya?" gumamnya sambil mengangkat peti berisi daging segar. Saat ia mengeluarkan daging pertama, ada bau anyir menusuk hidung, bau yang lebih tajam dari bau daging biasa. Seperti darah basi, Pak Rahman mengernyit. Perasaan kemarin baru motong sapi sehat. Kenapa baunya begini? Satu persatu pembeli yang datang juga mulai menutup hidung. "Pak Rahman, kok baunya begini?" tanya Buati, pelanggan setia. Pak Rahman panik. Ia tahu betul dagangannya selalu bersih. Namun kali ini warna dagingnya tampak lebih gelap. Seperti ada bayangan hitam yang menyelubungi seratnya. "Mungkin cuma masalah penyimpanan," katanya gugup, mencoba meyakinkan pembeli. Tak lama, muncul Bu Sumarni, pedagang daging baru yang lapaknya berada tepat di seberang. Lapaknya sepi pembeli. Namun ia melirik Pak Rahman sambil tersenyum kecil, senyum yang terasa aneh dan menusuk. "Wah, Pak Rahman, dagingnya kok jadi gelap gitu? Jangan-jangan ada masalah kesehatan?" Suaranya terdengar manis, tapi seperti sengaja memperkeruh suasana. Beberapa pembeli langsung mundur teratur. Pak Rahman makin gelisah. Ia memeriksa peti satu persatu. Anehnya, saat ia pegang, dagingnya terasa normal, dingin dan segar. Tapi setiap ia letakkan di atas meja, warna dan baunya berubah jadi hitam pekat. Desisnya. Siang itu, dagangannya hampir tak ada yang terjual. Pak Rahman mencoba membersihkan meja, menyiram dengan air jeruk nipis, bahkan membaca doa yang biasa ia baca. Namun setiap kali ia mengelap meja, bau amis semakin menyengat. Burung-burung gagak tiba-tiba berterbangan rendah di atas lapaknya. Sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Sore menjelang, seorang tukang sapu pasar Pak Dul berkata lirih, "Pak Rahman, hati-hati. Saya semalam lihat ada yang taruh sesuatu di bawah meja Bapak." Pak Rahman terperanjat. Ia pun mengangkat meja jualannya. Di bawahnya, ada sebuah kain hitam kecil dililit benang merah dan ditusuki paku berkarat, bercampur sisa darah kering. Wah, napasnya tercekat. Suasana pasar mendadak terasa lebih dingin. Bayangan orang-orang yang lalu lalang seperti memanjang. Bu Sumarni masih duduk di seberang dengan senyum samar, seolah sedang menunggu sesuatu. Pak Rahman menggenggam kain itu. Tangannya bergetar. Dalam hatinya ia sadar, ini bukan masalah biasa. Ada seseorang yang sengaja ingin menghancurkan usahanya, mungkin dengan cara yang tidak kasat mata. Di akhir hari, Pak Rahman menutup lapaknya lebih cepat. Matanya merah menahan marah dan takut. Ia tahu dagangannya bisa hancur bila ini terus dibiarkan. Tapi ia juga sadar, melawan sesuatu yang tidak terlihat jauh lebih sulit daripada melawan pesaing biasa. Malam ini ia bertekad mencari orang yang mengerti tentang hal-hal seperti ini, sebelum lapaknya benar-benar jatuh. Malam itu Pak Rahman pulang ke rumah lebih cepat dari biasanya. Rumahnya sederhana, berdinding kayu, dengan pekarangan kecil. Ia meletakkan kain hitam yang ditemukan di bawah meja ke atas meja makan. Kain itu seperti benda mati, tetapi aura dinginnya membuat bulu kuduk berdiri. "Apa ini sebenarnya?" gumamnya sambil menatap kain itu. Istrinya, Bu Nur, muncul dari dapur. "Pak, kok mukanya pucat? Dagangan sepi ya?" Pak Rahman hanya mengangguk. Ia bimbang apakah harus cerita atau tidak. Akhirnya ia menunjukkan kain hitam itu. Bu Nur terperanjat, menutup mulutnya. "Astagfirullah, ini kayaknya barang kiriman orang, Pak." Belum sempat mereka melanjutkan pembicaraan,
Lampu rumah tiba-tiba redup dan berkelip-kelip. Angin malam mendadak bertiup kencang dari celah jendela. Kain hitam itu bergerak pelan seolah ada yang menggeser. Pak Rahman spontan berdiri, mendekap istrinya. "Ini nggak beres," bisiknya. Bu Nur menyarankan agar mereka meminta bantuan orang pintar yang dikenal di pasar. Seorang kakek bernama Pak Wardi, yang katanya paham ilmu tolak bala. Pak Rahman mengangguk. Malam itu juga, ia memasukkan kain tersebut ke dalam toples kaca dan menutupnya rapat, lalu menaruhnya di dapur. Tengah malam, saat semua orang tidur, suara aneh terdengar dari dapur. Seperti suara orang menggertakkan gigi dan air menetes. Pak Rahman terbangun. Peluh dingin mengucur di kening. Ia melangkah pelan menuju dapur. Lampu, hanya cahaya bulan yang menyelinap lewat jendela. Di atas meja, toples kaca itu bergetar sendiri. Dari dalamnya terdengar suara lirih seperti bisikan. "Rahman, Rahman." Pak Rahman tertegun, tangannya bergetar. Ketika ia mendekat, mendadak tutup toples terlepas sendiri dan kain hitam itu seperti melompat, jatuh ke lantai. Bau amis darah langsung memenuhi ruangan. Dalam sekejap ia melihat bayangan hitam setinggi orang dewasa, berdiri di sudut dapur. Tanpa wajah, hanya dua mata merah menyala. Pak Rahman mundur, menabrak kursi. "Astagfirullah," suaranya bergetar. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatapnya. Lalu, perlahan-lahan menghilang seperti asap. Kain hitam itu kembali diam di lantai, seperti benda biasa. Bu Nur datang berlari dengan wajah panik. "Ada apa, Pak?" Pak Rahman hanya bisa menunjuk lantai. Bu Nur melihat kain itu dan merinding. Mereka berdua tak tidur semalaman. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Pak Rahman membawa kain itu ke rumah Pak Wardi. Rumah kakek itu berada di pinggir kampung, dikelilingi pohon beringin tua. Aroma dupa tercium dari dalam. Pak Wardi membuka pintu, seolah sudah menunggu. "Masuk, men." Suaranya berat. Pak Rahman menceritakan semua kejadian sejak lapaknya bau darah. Pak Wardi memandang kain hitam itu lama sekali, lalu berkata pelan, "Ini bukan barang sembarangan. Ada yang mengikat rezekimu dengan darah. Ini kerjaan orang iri. Bisa disembuhkan, Pak?" tanya Pak Rahman cemas. "Bisa, tapi ini harus hati-hati. Semakin kita mencoba melepaskannya, semakin keras ia melawan." "Kau harus kuat," jawab Pak Wardi. Ia lalu menaburkan garam dan membakar kemenyan. Bau wangi bercampur amis memenuhi ruangan. Mendadak angin kencang masuk lewat jendela. Api lilin bergoyang hebat. Kain hitam itu bergerak sendiri, seperti ular yang berusaha keluar. Dari sudut ruangan terdengar suara perempuan tertawa kecil samar tapi jelas. Bu Nur berpegangan pada lengan suaminya. Pak Rahman menoleh ke Pak Wardi dengan wajah pucat. "Dia datang," gumam Pak Wardi. Tiba-tiba pintu depan berderak keras seperti ada yang menendang. Bayangan hitam yang semalam dilihat Pak Rahman muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Tubuhnya tinggi, tangan panjang dengan jari-jari runcing. Ia melayang pelan, matanya menyala merah, mengarah pada kain hitam yang sedang diruat. Pak Rahman merasa kakinya berat, seperti ada yang mengikat. Bu Nur hampir pingsan. Pak Wardi sepat-sepat membaca doa, tangannya gemetar. "Kalian jangan takut, ini cuma perantara," teriaknya. Bayangan itu menggeram, suaranya seperti suara sapi disembelih. Angin bertiup makin kencang. Benda-benda di rumah Pak Wardi berjatuhan, lalu tiba-tiba lilin padam. Gelap gulita. Di tengah kegelapan, Pak Rahman merasakan sesuatu menyentuh bahunya dingin, licin, seperti darah. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Suara tawa perempuan terdengar lagi, kali ini lebih dekat. "Rahmaan, dagangan antik." Pak Rahman berteriak, "Siapa kau?" Tapi suaranya tenggelam oleh suara angin. Mendadak Pak Wardi membakar segenggam daun sirih. Asapnya tebal memenuhi ruangan. Bayangan itu mundur perlahan, berdesis marah, lalu lenyap seketika, meninggalkan bau darah yang menyengat. Lampu menyala kembali. Semua orang terengah-engah. Pak Rahman hampir jatuh terduduk. Pak Wardi menatapnya serius. "Ini baru awalnya, Man. Orang yang mengirim ini tidak akan berhenti. Kau harus siap menghadapi lebih dari ini." Pak Rahman menelan ludah. Dalam benaknya, wajah Bu Sumarni muncul sekejap senyum samar di pasar kemarin. Ia mulai yakin siapa pelakunya. Tapi bagaimana cara melawan? Di luar rumah Pak Wardi, angin berembus pelan. Dari keahan, terdengar suara ayam berkokok padahal matahari belum muncul. Malam itu terasa lebih panjang daripada biasanya. Dan Pak Rahman tahu, hidupnya tak akan sama lagi. Hari masih gelap ketika Pak Rahman dan Bu Nur keluar dari rumah Pak Wardi. Angin dingin menusuk kulit, embun menetes dari daun-daun beringan. Pak Rahman merasa tubuhnya lemas, namun di dadanya mulai muncul tekad. "Aku harus tahu siapa di balik semua ini."
bisiknya. Bu Nur menggenggam tangannya erat. Sepanjang perjalanan pulang, mereka merasa seperti diikuti. Setiap kali Pak Rahman menoleh, hanya terlihat jalan setapak kosong dan pepohonan. Tapi suara langkah kaki samar selalu terdengar di belakang mereka. "Pak, kita kayak diikuti," bisik Bu Nur gemetar. Pak Rahman mempercepat langkahnya sampai akhirnya mereka tiba di rumah. Malam itu mereka tidak tidur. Pak Wardi berpesan agar kain hitam itu dibakar di sungai setelah ritual selesai. Tetapi sebelum dibakar, Pak Rahman harus mengetahui siapa pengirimnya. Ia memutuskan untuk diam-diam mengintai pasar malam-malam. Tengah malam berikutnya, Pak Rahman kembali ke pasar seorang diri. Pasar Kertajaya yang ramai di siang hari kini tampak seperti kota mati. Lapak-lapak tertutup terpal, kursi terbalik, dan hanya ada lampu neon redup yang berkedip-kedip. Bau amis samar masih terasa di sekitar lapaknya. Ia bersembunyi di balik tiang listrik, menunggu. Jam menunjukkan pukul 2. Dari kejauhan terdengar suara langkah pelan. Sesosok perempuan muncul di lorong pasar, membawa kantong plastik hitam. Pak Rahman mengenali bentuk tubuhnya Bu Sumarni, pedagang daging baru yang lapaknya berhadapan dengannya. Perempuan itu berjalan menuju lapak Pak Rahman. Ia menunduk, menggumamkan sesuatu. Pak Rahman memicingkan mata. Bu Sumarni mengeluarkan sebuah bungkusan kecil berwarna merah dan menyelipkannya di bawah meja lapaknya. Lalu ia menaburkan serbuk hitam ke atas meja. Sambil berbisik-bisik, Pak Rahman menggenggam kayu di tangannya, jantungnya berdetak keras. Tapi ia menahan diri, memilih mengintai lebih lama. Setelah selesai, Bu Sumarni berbalik. Saat ia berjalan melewati lorong pasar, Pak Rahman sempat melihat wajahnya jelas. Matanya kosong, seperti orang kesurupan, dan di sudut bibirnya ada garis merah seperti darah. Pak Rahman terperangah. Ia baru menyadari aroma amis makin kuat, sampai-sampai napasnya tercekat. Tiba-tiba dari bawah meja terdengar suara berdecit, seperti tulang dipatahkan. Pak Rahman menoleh bungkusan merah yang tadi diletakkan Bu Sumarni bergerak sendiri, berdenyut seperti jantung. Lampu neon di atasnya berkedip cepat. Bayangan hitam muncul lagi, kali ini merayap di lantai, membentuk sosok besar berkepala sapi, bertanduk panjang. Ia mendekati lapak Pak Rahman. Matanya merah membara. Pak Rahman bersembunyi di balik tiang, menggigit bibirnya menahan teriak. Bayangan itu berhenti tepat di depan lapaknya, menunduk pada bungkusan merah, lalu mengangkat kepalanya menatap ke arah tempat Pak Rahman bersembunyi. Meskipun gelap, Pak Rahman merasa jelas tatapan itu menembusnya. Nafasnya tercekat, kakinya terasa berat, seperti dipaku ke lantai. Suara perempuan tertawa kembali terdengar. Kali ini menggema di seluruh lorong pasar. "Daganganmu akan jadi milikku." Bayangan berkepala sapi itu menggeram. Suaranya mirip campuran teriakan manusia dan lenguhan hewan. Tiba-tiba bungkusan merah itu meledak pelan, menyebarkan cairan hitam yang menetes di lantai. Bau darah basi menyengat hidung. Pak Rahman tidak tahan lagi. Ia berlari keluar lorong pasar. Nafasnya memburu. Namun saat ia sampai di pintu keluar pasar, jalanan berubah. Bukannya melihat jalan biasa, ia seperti berada di tengah sawah gelap. Langit berwarna merah pekat. Pohon-pohon beringin tumbuh di kiri kanan. "Ini di mana?" Suaranya parau. Suara langkah kaki mendekat dari belakang. Pak Rahman menoleh. Bu Sumarni berdiri di sana, tapi wajahnya berubah. Kulitnya pucat kehijauan, matanya kosong, bibirnya hitam. "Kenapa kau lari, Rahman?" Suaranya bukan suara manusia biasa, serak dan berat. Pak Rahman mundur. "Apa yang kau lakukan pada daganganku?" teriak. Bu Sumarni tersenyum lebar, bibirnya robek sampai ke telinga. "Kau mengambil pembeliku. Sekarang gantian." Tiba-tiba tanah di sekitar mereka berguncang. Dari tanah muncul tangan-tangan hitam seperti arang, mencoba menarik kaki Pak Rahman. Ia berusaha melepaskan diri, menendang tangan-tangan itu. Suara-suara berbisik terdengar dari segala arah. Pak Rahman menutup mata, membaca doa sekuat hati. Cahaya kecil muncul di hadapannya, seperti lampu lilin. Ia berlari ke arah cahaya itu. Begitu ia melewati cahaya, semuanya mendadak hilang. Ia tersentak, ia sudah berada di luar pasar, di jalanan seperti semula. Nafasnya terengah-engah, tangan dan kakinya gemetar. Ia menatap ke belakang. Pasar tampak sunyi seperti biasa. Tak ada Bu Sumarni, tak ada bayangan. Di tangannya ia masih menggenggam sesuatu bungkusan merah yang tadi ia lihat di lapaknya. Entah bagaimana benda itu bisa berpindah ke tangannya. Bungkusan itu berdenyut pelan seperti jantung. Pak Rahman merasa bulu kuduknya berdiri. Ia sadar, ini bukti nyata yang bisa dibawa ke Pak Wardi. Tapi ia juga tahu, setelah malam ini, mereka pasti akan datang lebih ganas. Langit mulai memutih pertanda fajar. Suara ayam berkokok lagi. Pak Rahman berdiri di jalanan kosong, menggenggam bungkusan merah erat-erat,
hatinya penuh ketakutan. Dalam kepalanya, suara tawa Bu Sumarni masih bergema. Pagi itu pasar sudah mulai ramai lagi. Pak Rahman berdiri di depan lapaknya. Wajahnya pucat dan matanya merah karena tak tidur semalaman. Di tangannya masih ada bungkusan merah berdenyut yang semalam ia bawa pulang. Ia membungkusnya dengan kain tebal dan memasukkannya ke tas. Ini harus aku tunjukkan ke Pak Wardi, gumamnya. Pembeli yang biasanya ramai kini makin jarang. Mereka hanya lewat dan melirik sekilas. Bu Sumarni di seberang tampak segar seperti biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ia bahkan sempat melambaikan tangan pada Pak Rahman dengan senyum lebar. Senyum itu membuat bulu kuduk Pak Rahman berdiri sepulang dari pasar. Pak Rahman langsung menuju rumah Pak Wardi. Di rumah kecil yang dikelilingi pepohonan itu, kakek tua tersebut sudah duduk bersila di depan dupa yang mengepul. Kau bawa buktinya? Tanya Pak Wardi tanpa menoleh. Pak Rahman mengangguk, mengeluarkan bungkusan merah dari tasnya. Begitu dibuka, benda itu langsung bergerak-gerak, mengeluarkan suara lirih seperti bayi menangis. Bu Nur yang ikut menjerit kecil. Pak Wardi menarik napas panjang. Ini media pemanggil. Kau beruntung masih hidup semalam. Bisa dihentikan, Pak? Tanya Pak Rahman dengan suara serak. Bisa, tapi harus dilawan dengan ritual. Malam ini juga di tempat barang ini ditanam. Kau harus ikut. Tanpa kau, ritual tak akan berhasil. Jawab Pak Wardi. Pak Rahman merasa takut tapi juga marah. Baik, saya ikut, katanya mantap. Malam tiba. Angin berembus dingin, bulan setengah tersembunyi di balik awan. Pak Rahman, Bu Nur, dan Pak Wardi berjalan menuju pasar membawa bungkusan merah. Pasar yang biasanya ramai kini sunyi, hanya suara serangga malam yang terdengar. Lampu-lampu redup berkedip-kedip. Mereka berhenti di lapak Pak Rahman. Pak Wardi mengeluarkan garam, daun sirih, dan air dari kendi tanah liat. Ia menaburkan garam di sekeliling meja, lalu menyalakan dupa. Asap putih naik perlahan. Apapun yang terjadi, jangan keluar lingkaran ini, pesan Pak Wardi. Pak Rahman mengangguk, menggenggam tangan Bu Nur erat. Hati mereka berdebar keras. Pak Wardi mulai membaca doa, suaranya berat dan bergetar. Bungkusan merah di atas meja berdenyut makin cepat, bau amis darah semakin tajam. Tiba-tiba lampu-lampu pasar padam serentak, gelap gulita. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki mendekat. Suara itu semakin keras, seperti orang berjalan di atas genangan air. Dia datang, gumam Pak Wardi. Sosok tinggi muncul di ujung lorong pasar, bayangan hitam berkepala sapi yang kemarin mengejar Pak Rahman. Matanya merah menyala, tanduknya memantulkan cahaya bulan. Ia berjalan perlahan mendekati mereka. Menggeram, Bu Nur memeluk Pak Rahman erat-erat. Nafas mereka tercekat. Pak Wardi terus membaca doa lebih keras. Asap dupa menebel, tetapi bayangan itu terus maju, menginjak garam tanpa berhenti. Setiap kali ia melangkah, lantai pasar retak-retak, mengeluarkan air merah seperti darah. Bungkusan merah di atas meja meledak kecil, menghamburkan cairan hitam. Dari cairan itu keluar tengon-tengen kecil, berwarna gelap, berusaha menarik Pak Rahman. Ia menendang tangan-tangan itu, kakinya gemetar. Pak Wardi, cepat, teriaknya. Pak Wardi mengambil kendi berisi air, menyiram bungkusan merah sambil mengucapkan doa. Asap putih tebal muncul, membuat sosok bayangan itu mundur sedikit. Ia menggeram keras, suaranya menggema di seluruh pasar seperti ribuan sapi disembelih. Tiba-tiba, dari arah lapak Bu Sumarni terdengar suara perempuan tertawa. Berani kau melawanku, Rahman? Suaranya menggema panjang. Dari sana muncul sosok Bu Sumarni. Wajahnya bukan lagi manusia. Kulitnya hitam kehijauan, bibirnya robek, matanya merah seperti bara api. Ia berjalan mendekat, tubuhnya melayang sedikit di atas tanah. Pak Rahman mundur, wajahnya pucat. Kenapa kau lakukan ini? Teriak. Sosok itu hanya tertawa. Kau rebut pembeliku, kau rebut rezekiku. Sekarang, rasakan. Ia mengangkat tangannya. Angin berputar kencang di dalam pasar, mengangkat terpal, kursi-kursi beterbangan. Dupa Pak Wardi hampir padam. Bayangan berkepala sapi kembali maju, kali ini lebih ganas. Pak Wardi sepat-sepat menggambar simbol di lantai dengan garam dan darah ayam yang sudah ia siapkan. Rahman, letakkan tanganmu di sini, teriak. Pak Rahman menuruti, meski tangannya gemetar. Bu Nur memegang bahu suaminya, membaca doa sendiri. Asap dari simbol itu membumbung tinggi, membentuk lingkaran cahaya. Bayangan itu mengaum, suaranya memecah gendang telinga. Bu Sumarni menjerit marah, wajahnya makin menyeramkan. Tiba-tiba dari arah simbol cahaya keluar kilatan putih yang menyambar bungkusan merah, membuatnya terbakar.
Bau hangus bercampur amis memenuhi udara. Bayangan berkepala sapi mundur, berdesis keras. Bu Sumarni menutup wajahnya. Jeritannya berubah jadi rintihan panjang. Pasar berguncang. Lampu-lampu pecah satu persatu. Pak Rahman memejamkan mata, berpegangan pada Bu Nur sekuat tenaga. Pak Wardi terus membaca doa, suaranya makin keras. Lalu semuanya mendadak sunyi. Angin berhenti. Asap menghilang. Ketika Pak Rahman membuka mata, bayangan berkepala sapi sudah lenyap. Bungkusan merah habis terbakar. Bu Sumarni tak terlihat di mana-mana. Pak Wardi terhuyung lemas. Ini belum selesai, katanya lirih. Dia akan mencoba cara lain. Kau harus tetap waspada. Pak Rahman menatap sekeliling pasar yang kini kembali normal. Hanya tersisa bekas garam di lantai dan bau hangus samar. Tapi ia tahu ini belum berakhir. Ia merasakan ada sesuatu yang masih mengintai ketika mereka keluar dari pasar. Dari kejauhan terlihat jendela rumah Pak Rahman terbuka. Dua mata merah menyala muncul di baliknya, menatap mereka. Angin malam berhembus dingin ketika Pak Rahman, Bu Nur, dan Pak Wardi pulang dari pasar. Mereka berjalan cepat, berharap semua berakhir setelah ritual tadi. Namun sesampainya di depan rumah, langkah Pak Rahman terhenti. Jendela ruang tengah terbuka lebar, tirainya berkibar-kibar. Dari dalam rumah terlihat samar dua mata merah menyala menatap mereka. Bu Nur menggenggam lengan suaminya erat. Pak, di dalam rumah kita ada sesuatu. Suaranya hampir tak terdengar. Pak Wardi menatap tajam ke arah jendela Wahania kaku. Dia belum pergi. Dia mengikuti kalian, katanya pelan. Pak Rahman menarik napas dalam-dalam. Aku tidak mau lari lagi, katanya. Meski suaranya bergetar, ia menggenggam kunci rumah, tangannya dingin. Perlahan ia memutar kunci dan membuka pintu. Begitu pintu terbuka, bau amis darah langsung menyeruak. Lampu ruang tamu berkedip-kedip, lalu mati sama sekali. Mereka bertiga berdiri di ambang pintu, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari jendela. Lantai terasa licin di telapak kaki Pak Rahman. Ketika ia menunduk, terlihat jejak-jejak basah merah menuju dapur. Bu Nur terisak. Pak, kita jangan masuk. Pak Wardi menepuk bahu Pak Rahman. Kalau lari, dia akan makin kuat. Kita harus hadapi sekarang. Sebelum dia menguasai rumah ini, mereka masuk pelan-pelan. Ruang tamu sunyi, hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak lambat, seperti melambat setiap detiknya. Tirai bergerak sendiri seolah ada angin. Padahal semua jendela tertutup di meja makan, perabotan berantakan, piring pecah berserakan di lantai. Di dinding, seseorang menulis dengan cairan merah, "Kau belum selesai denganku." Pak Rahman menelan ludah. Dia sudah di sini, gumamnya. Dari arah dapur terdengar suara berdecit seperti pintu tua dibuka. Pak Rahman mendekat, Pak Wardi menyusul sambil menggenggam tas kain berisi garam dan daun sirih. Bu Nur mengikuti di belakang, tubuhnya gemetar. Begitu mereka sampai di dapur, pintu ke pekarangan belakang terbuka sedikit. Di lantai dapur tergeletak potongan rambut Bu Nur yang dipilin menjadi bola kecil, diikat dengan benang merah. Pak Wardi langsung menutup bola rambut itu dengan kain putih, menggumamkan doa. Ini media barunya. Dia mau menyerang lewat istrimu, katanya serius. Tiba-tiba lampu dapur menyala dan mati bergantian. Di sudut dapur muncul sosok bayangan hitam besar. Kali ini tubuhnya lebih jelas. Separuh manusia, separuh sapi. Tanduk panjang. Tangan panjang berujung kuku tajam. Matanya merah menyala. Suara lenguhan bercampur tawa perempuan menggema dari mulutnya. Bu Nur menjerit. Pak Rahman menariknya ke belakang. Bayangan itu melangkah maju. Kuku-kukunya menggores lantai menghasilkan suara berdecit panjang. Bau amis makin pekat hingga membuat mereka mual. Pak Wardi sepat-sepat menaburkan garam membentuk lingkaran di lantai dapur. Masuk ke lingkaran! Teriak. Pak Rahman dan Bu Nur segera melompat masuk. Bayangan itu menggeram marah. Berhenti di luar lingkaran. Namun kali ini berbeda. Bayangan itu mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya keluar asap hitam yang melayang ke arah Bu Nur. Asap itu berubah jadi tenggen-tenggen kecil yang berusaha menarik Bu Nur keluar dari lingkaran. Bu Nur menjerit ketakutan. Pak Rahman memeluk istrinya erat. Jangan takut, kita di sini aman, katanya walau dirinya sendiri gemetar. Pak Wardi mengeluarkan sebotol air yang sudah didoakan, menyiramkan ke arah bayangan itu. Asap putih tebal muncul, membuat bayangan mundur sedikit. Suara tawa perempuan terdengar makin keras. Kalian pikir bisa melindungi diri? Rumah ini sudah milikku. Tiba-tiba piring-piring di rak dapur beterbangan sendiri, menghantam dinding. Suara kaca pecah menggema. Jendela terbuka, angin dingin menerpa. Pak Wardi terus membaca doa lebih keras. Keringatnya bercucuran. Bayangan itu mendadak menghilang sekejap.
lalu muncul lagi di balik jendela dapur. Kini wajah Bu Sumarni yang terlihat, bukan bayangan berkepala sapi. Wajahnya pucat kehijauan, bibirnya robek lebar, matanya menyala merah. Ia menempelkan tangannya di kaca jendela, kuku-kukunya panjang menorehkan garis di kaca. "Aku belum selesai, Rahman." Suaranya berat seperti bergema dari sumur dalam. Pak Rahman balas menatap. "Aku tidak takut lagi padamu." "Teriak." Suaranya bergetar tapi tegas. Pak Wardi mengeluarkan sebilah pisau kecil yang sudah dibungkus kain putih. "Ambil ini," katanya kepada Pak Rahman. "Kau yang harus memutus ikatan ini. Kau sendiri yang jadi sasarannya." Tujukan pada media yang dia pakai. Pak Rahman menggenggam pisau itu erat-erat. Tangannya bergetar. Ia menoleh ke meja dapur, melihat bola rambut Bu Nur yang tadi sempat ditutup kain. Ia menyibakkan kain itu dan menusukkan pisau ke bola rambut tersebut sambil menyebut nama istrinya dan membaca doa yang diajarkan Pak Wardi. Terdengar jeritan panjang dari arah jendela. Sosok Bu Sumarni memukul kaca. Retakan menyebar ke seluruh permukaan. Bayangan berkepala sapi muncul lagi di belakangnya, mengaum keras. Pak Wardi menyiramkan air doa ke arah jendela. Cahaya putih memancar, membuat sosok Bu Sumarni mundur. Bayangan berkepala sapi berdesis, lalu keduanya lenyap dalam kepulan asap hitam. Lampu-lampu rumah menyala kembali. Angin berhenti. Bau amis perlahan menghilang. Bu Nur jatuh terduduk, menangis. Pak Rahman memeluknya erat. Nafasnya terengah-engah. Pak Wardi menatap mereka dengan wajah lelah. "Untuk sementara ini terputus," katanya pelan. "Tapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan mencari cara lain. Kita harus menemukan sumber aslinya dan memutusnya di tempat dia bersemayam." Pak Rahman mengangguk, meski wajahnya pucat. Di luar Rama, malam tampak tenang. Tapi di kejauhan, di bawah lampu jalan, sesosok perempuan berdiri diam memandang rumah mereka. Dari jauh, matanya masih merah menyala. Pagi setelah malam penuh teror itu, rumah Pak Rahman masih terasa dingin. Walau matahari sudah tinggi, udara di dalam rumah seperti lembab dan berbau tanah basah. Pak Rahman duduk di ruang tamu sambil menatap kosong. Bu Nur sedang membersihkan pecahan kaca di dapur. Di luar, ayam-ayam tak berani mendekat ke pekarangan rumah mereka. Pak Wardi datang membawa tas anyaman berisi dupa, garam, dan botol air doa. Wajahnya tampak lelah. "Kita tidak bisa hanya bertahan," katanya serius. "Sumbernya harus kita cari. Kita harus memutus di tempat asalnya." "Tempat asalnya?" tanya Pak Rahman bingung. "Perempuan itu busuk. Dia tak bekerja sendiri. Ada yang memberinya kekuatan. Kita harus datang ke desa asalnya. Di sana sumbernya bersemayam." "Jelas Pak Wardi." Pak Rahman menatap Bu Nur. Istrinya mengangguk meski wajahnya pucat. "Kalau ini satu-satunya jalan, kita harus berani," katanya lirih. Menjelang sore, mereka bertiga berangkat dengan mobil bak terbuka menuju desa yang disebut Pak Wardi, sebuah kampung tua di ujung hutan. Jaraknya sekitar 2 jam dari kota. Jalan yang mereka lalui semakin sempit dan sepi. Pohon-pohon tinggi menaungi jalan, membuat suasana makin gelap meski belum malam. Burung gagak sesekali berterbangan rendah. Pak Rahman mengemudi pelan. "Kenapa jalannya seperti tak berujung?" gumamnya. "Desa itu memang jarang dikunjungi orang," jawab Pak Wardi. "Orang-orang percaya tempat itu dihuni makhluk gaib sejak zaman dulu." Bu Nur menggenggam tasnya erat. Setiap kali mobil melintasi tikungan, ia merasa ada yang mengikuti. Sesekali ia melihat di kaca spion sosok perempuan berdiri di pinggir jalan, tetapi begitu ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Akhirnya mereka tiba di sebuah gapura batu berlumut, bertuliskan nama desa yang sudah pudar. Di balik gapura, jalan berubah menjadi tanah merah. Di kiri kanannya berdiri rumah-rumah panggung tua, beberapa kosong, beberapa tampak ditinggali orang-orang tua berwajah pucat. Mereka hanya menatap tanpa bicara saat mobil lewat. Pak Wardi memberi isyarat untuk berhenti di dekat pohon beringin besar di tengah desa. "Ini pusatnya," katanya. Mereka turun. Bau kemenyan samar-samar tercium. Suasana sanye, hanya suara angin di daun beringin. Di bawah pohon itu ada sumur tua yang tertutup papan. Pak Wardi berjongkok memeriksa papan penutup. "Disinilah mereka memanggil kekuatan itu," bisiknya. Pak Rahman melangkah mendekat. Ia merasa udara di sekitar sumur lebih dingin. Bulu kuduknya berdiri. Dari dalam sumur terdengar suara air menetes. Lalu suara bisikan samar. "Rahmaan." Bu Nur mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. "Pak, dia tahu kita di sini." Pak Wardi mengeluarkan dupa, menyalakannya, dan mulai membaca doa. Asap putih mengepul, menyelimuti area sumur. Bau dupa bercampur bau amis darah. Tiba-tiba papan penutup sumur bergetar sendiri. Suara bisikan makin keras, berubah jadi tawa perempuan,
Dari ujung jalan desa, beberapa orang tua muncul perlahan, berpakaian hitam lusuh. Mereka berjalan mendekat dengan langkah lambat, wajah tanpa ekspresi, mata kosong. Pak Rahman bergidik. Siapa mereka? Pengikutnya, jawab Pak Wardi pelan. Mereka menjaga tempat ini. Orang-orang itu berhenti beberapa meter dari mereka menatap tajam. Angin bertiup kencang, dahan beringin berayun-ayun, menimbulkan suara berdecit. Tiba-tiba papan penutup sumur terangkat sendiri dan jatuh ke tanah. Dari dalam sumur keluar asap hitam pekat, berputar seperti pusaran. Bu Nur menjerit kecil. "Pak, kita pulang saja." Suaranya gemetar. Belum sempat mereka mundur, dari pusaran asap itu muncul sosok Bu Sumarni. Kali ini tubuhnya lebih menyeramkan. Rambutnya terurai panjang, kulitnya penuh retakan hitam, matanya merah menyala. Ia melayang di atas sumur, tertawa panjang. "Kalian datang sendiri ke sarangku." Pak Rahman memegangi Bu Nur. "Kenapa kau lakukan ini, Sumarni?" teriaknya. "Rezeki hanya milik yang kuat, Rahman," jawabnya dengan suara bergema. "Kau merampas pembeliku, aku rampas nyawamu." Angin bertiup lebih kencang. Orang-orang berbusana hitam mulai melantunkan mantra. Asap dari sumur membentuk bayangan berkepala sapi. Kali ini lebih besar dan lebih nyata daripada sebelumnya. Tanduknya hampir menyentuh dahan beringin. Pak Wardi sepat-sepat menaburkan garam membentuk lingkaran di tanah. "Mesuk, teriak." Mereka bertiga melompat masuk. Pak Wardi mengeluarkan botol air doa, menyiramkannya ke arah sosok Bu Sumarni. Asap putih keluar, membuat sosok itu mundur sedikit. Tapi ia tertawa. "Terlambat, Pak Wardi." Suaranya makin berat. "Di sini aku yang berkuasa." Tiba-tiba tanah bergetar. Dari bawah kaki mereka muncul tangan-tangan hitam berusaha menarik mereka keluar lingkaran. Bu Nur berteriak ketakutan. Pak Rahman mencoba menendang tangan-tangan itu, tapi semakin banyak yang muncul. Orang-orang berbusana hitam terus melantunkan mantra. Suaranya makin keras. Pak Wardi mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk keris yang dibungkus kain putih. "Ini senjata terakhir," katanya cepat. "Rahman, kau yang harus menghentikannya. Tusukan ini ke pusat sumur, tepat saat aku menghentikan mantranya. Kalau gagal, kita semua terjebak di sini." Pak Rahman menggenggam keris itu. Tangannya gemetar. Sosok Bu Sumarni melayang mendekat. Rambutnya berterbangan. Matanya menyala semakin terang. Bayangan berkepala sapi mengaum. Suaranya memekakkan telinga. Dahan beringin bergoyang liar. Daun-daunnya berjatuhan seperti hujan. Pak Rahman menoleh ke Pak Wardi. Kakek itu mengangguk. "Sekrek." Pak Rahman melompat keluar lingkaran, berlari ke sumur sambil menghindari tangan-tangan hitam. Ia mengangkat keris tinggi-tinggi. Sosok Bu Sumarni menjerit marah. Bayangan berkepala sapi melompat ke arahnya. Tepat sebelum bayangan itu menerkam, Pak Rahman menusukkan keris ke pusat sumur. Suara ledakan keras mengguncang desa. Cahaya putih menyilaukan meledak dari sumur, mendorong semua orang jatuh ke tanah. Sosok Bu Sumarni berteriak panjang. Tubuhnya pecah jadi serpihan asap hitam. Bayangan berkepala sapi mengaum terakhir kali sebelum hancur jadi abu. Orang-orang berbusana hitam pingsan bersamaan. Angin berhenti. Asap dari sumur menghilang, menyisakan bau tanah basah. Pak Rahman terengga-engga di tepi sumur, memegang keris yang kini panas dan berasap. Bu Nur berlari mendekat, memeluk suaminya. Pak Wardi berdiri dengan wajah pucat tapi lega. "Untuk sementara, ikatan itu putus," katanya lirih. "Tapi roh-roh seperti itu tak benar-benar hilang. Mereka bisa mencari inang baru." Pak Rahman memandang sumur yang kini tenang. Di permukaan airnya terlihat pantulan wajahnya sendiri, tapi di belakang pantulan itu, samar-samar muncul mata merah menatapnya, lalu menghilang. Langit di atas desa mulai memutih. Burung gagak beterbangan meninggalkan beringin. Orang-orang desa yang pingsan mulai bangun. Wajah mereka bingung, seolah baru terbangun dari mimpi panjang. Pak Rahman tahu pertempuran ini belum benar-benar selesai, tapi untuk pertama kalinya ia merasa ada harapan. Ia menggenggam tangan Bu Nur erat-erat. "Kita belum boleh lengah," katanya pelan. "Dia mungkin masih mengintai." Di kejauhan, di balik pepohonan, sosok perempuan berambut panjang berdiri diam, tubuhnya samar seperti kabut. Ia tersenyum samar sebelum menghilang di antara batang-batang pohon. Beberapa hari setelah peristiwa di desa tua itu, Pak Rahman dan Bu Nur kembali ke rumah. Pasar mulai normal lagi. Lapak daging mereka ramai pembeli seperti dulu. Orang-orang yang tadinya takut kini berani datang. Tapi setiap malam, Rahman masih sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat mata merah menyala di dalam sumur dan mendengar tawa Bu Sumarni. Pak Wardi datang ke rumah mereka suatu sore. Wajahnya serius. "Dia belum benar-benar hilang," katanya. "Keris yang kau tusukkan ke sumur itu hanya memutus ikatan di tempat itu. Tapi
arwahnya belum dilepaskan. Dia sekarang mencari jalan baru, dan jalan itu adalah rumahmu. Pak Rahman menelan ludah. Apa yang harus kami lakukan? Kita harus selesaikan malam ini, jawab Pak Wardi. Sekarang sebelum tengah malam. Ini kesempatan terakhir sebelum ia benar-benar menguasai salah satu dari kalian. Malam itu rumah Pak Rahman sengaja tidak dikunci. Semua lampu dipadamkan. Di ruang tengah, Pak Wardi menyiapkan lingkaran garam dan dupa. Di tengah lingkaran ia meletakkan keris kecil itu, kini terbungkus kain putih dan dililit benang merah. Bu Nur duduk di sudut, wajahnya pucat. Matanya simas kalau dia datang. Kata Pak Wardi pelan, kalian jangan keluar dari lingkaran. Apapun yang terjadi, angin malam tiba-tiba bertiup kencang. Tirai jendela berkibar-kibar. Bau amis darah menyeruak lagi. Dari dapur terdengar suara piring jatuh. Lalu suara langkah kaki lambat, berat, menyeret mendekat ke ruang tengah. Pak Rahman memegang tangan istrinya erat-erat. Dia datang. Pintu dapur terbuka sendiri. Dari kegelapan muncul sosok Bu Sumarni. Kali ini tubuhnya penuh luka-luka hitam. Matanya lebih merah. Bibirnya robek lebar memperlihatkan gigi tajam. Ia melayang rendah. Rambutnya berterbangan seperti asap. Suara tawa berat keluar dari mulutnya. Aku kembali untuk yang terakhir kalinya. Rahman, katanya dengan suara bergema. Kali ini tak ada yang bisa menolongmu. Pak Wardi berdiri tegak di dalam lingkaran, membaca doa keras-keras. Dupa menyala, asapnya naik ke langit-langit. Sosok Bu Sumarni mendekat, tangannya yang panjang berusaha meraih mereka. Tapi begitu menyentuh batas lingkaran garam, tangannya terbakar dan ia berteriak marah. Tiba-tiba lantai rumah bergetar. Dari celah-celah ubin keluar darah pekat, mengalir membentuk pola aneh. Bau amis makin kuat. Suara lolongan terdengar dari atap. Lampu-lampu berkedip, lalu padam total. Hanya cahaya dupa yang menerangi ruangan. Bayangan berkepala sapi muncul di belakang Bu Sumarni. Kali ini lebih besar daripada sebelumnya. Tanduknya menyapu langit-langit. Suara aumannya membuat kaca jendela pecah. Bu Nur menutup telinga sambil menjerit. Pak Wardi terus membaca doa lebih keras. Keringat membasahi wajahnya. Ia mengeluarkan botol air doa dan menyiramkan ke arah sosok Bu Sumarni. Asap putih keluar, membuat sosok itu mundur. Tapi bayangan berkepala sapi maju menggantikan. Kuku-kukunya mencakar lantai menghasilkan percikan api. Rahman, teriak Pak Wardi. Kau yang harus akhiri! Pegang keris itu dan tusukkan ke pusat lingkaran saat aku memberi tanda. Pak Rahman mengambil keris yang tergeletak di tengah lingkaran. Tangannya gemetar. Ia menatap Bu Sumarni yang kini menatapnya balik. Matanya penuh kebencian. Kau akan membayar semuanya, teriaknya. Pak Wardi membacakan mantra terakhir. Asap dupa berubah jadi cahaya putih yang memanjang ke langit-langit. Bayangan berkepala sapi mengaum keras, lalu menerjang lingkaran. Saat itulah Pak Wardi berteriak. Sekarang! Pak Rahman mengangkat keris tinggi-tinggi dan menusukkannya ke pusat lingkaran garam, sambil menyebut nama Bu Sumarni dan memohon perlindungan. Cahaya putih meledak keluar dari keris, menerjang sosok Bu Sumarni dan bayangan berkepala sapi. Suara jeritan panjang menggema. Tubuh Bu Sumarni terangkat ke udara, pecah jadi kepingan asap hitam yang kemudian terbakar jadi abu. Bayangan berkepala sapi mengaum terakhir kali. Sebelum meledak menjadi percikan cahaya, angin berhenti. Bau amis, darah yang mengalir di lantai lenyap. Lampu-lampu menyala kembali. Rumah menjadi sunyi. Pak Rahman terjatuh. Keris di tangannya kini dingin. Bu Nur memeluknya sambil menangis lega. Pak Wardi duduk terkulai, wajahnya lelah tapi tersenyum tipis. Sudah selesai, katanya pelan. Ikatan itu putus. Dia tak bisa kembali di luar Rama. Ayam berkokok meski masih malam. Bulan muncul di balik awan. Cahayanya tenang. Pak Rahman menatap ke jendela. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak melihat mata merah menyala di kegelapan. Bu Nur menggenggam tangannya. Pak, kita selamat? Pak Rahman menarik napas panjang. Ya, kita selamat, jawabnya lirih. Pak Wardi berdiri, memandang keduanya. Kalian harus menjaga diri. Jangan pernah lagi menyimpan dendam atau iri. Dari hal-hal seperti itulah kekuatan gelap lahir. Pak Rahman mengangguk. Ia memandang lapaknya di pasar esoknya dengan rasa syukur. Tak ada lagi bayangan, tak ada lagi tawa menyeramkan. Hanya kehidupan baru yang lebih tenang dan pelajaran pahit yang tak akan pernah ia lupakan di kejauhan. Di antara kerumunan pasar, seekor gagak terbang rendah, lalu hilang di langit. Seperti tanda bahwa semuanya benar-benar berakhir.